Ini dalam surat As-Saffat. Ya. Maka jangan pernah menggunakan akal kita yang terbatas ini ketika mengimani dalil, ketika berbicara hal yang gaib, apalagi berbicara tentang Allah. Imani seiman-imannya, terima apa adanya, buang jauh-jauh akal, logika, nurani, perasaan. Serahkan kepada Allah apapun kata Allah tentang dirinya. Aku memiliki tangan dua, aku memiliki mata, aku memiliki wajah, aku memiliki jari. Imani seiman-imannya. Di sini beliau membawakan ayat ini. Perbincangan antara dua orang teman, sahabat dekat. Yang satu beriman, yang satu kafir. Dan dua-duanya sampai di akhirat berada di tempat yang sangat berbeda. Yang satu di tempat tertinggi, yang satu di tempat terendah. Dan berbincang-bincang. Saya bacakan perbincangan mereka, dua orang ini. Qala tallahi in kitta laturdi. Hampir saja, demi Allah, hampir saja engkau mengajakku sesat. Karena sebagai teman dekat, dia mengajak si muslim ini, ikuti aku menyembah berhala. Tuhan itu ada tiga, atau Tuhan itu tidak ada. Ikuti aku, ikuti aku. Ada seperti itu dikisahkan dalam Al-Quran. Hanya Allah tidak menyebut siapa nama keduanya. Terjadi. Zahirnya ini di zaman Nabi SAW. Zahirnya sebelum ayat ini turun. Sebelum As-Saffat ini ayat 56 ya, turun. Terjadi perbincangan dua orang, entah siapa dengan siapa. Mungkin Amr bin As dengan Musailamatul Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab kan teman dekat Amr bin As, bisa saja. Atau Khalid bin Walid dengan teman dekatnya yang musyrik sampai mati. Atau Abu Salamah, atau yang lain, sahabat yang tentu memiliki teman dekat seorang musyrik, seorang kafir, yang ketika di dunia mereka tarik-menarik. Ada kalanya si muslim yang aktif, istilah kita si muslimnya ini yang cerewet, ya, masuk Islam dong, ayo masuk Islam, kadang begitu. Ada kalanya si muslim ini pasif, diem. Si kafirnya ini yang cerewet, ya, masuk agama saya dong, gini-gini. Gitu. Ini zahirnya yang aktif, yang kafir, gitu. Mengajak setiap hari kepada kekafiran. Sampai di akhirat keduanya berada di tempat yang sangat berbeda. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Yang masuk surga ini mengatakan kepada teman dekatnya yang sekarang berada di neraka kekal selama-lamanya di dalamnya, tallahi in kitta laturdi. Demi Allah, hampir-hampir engkau mencelakakan aku, menyesatkan aku, mengajak aku sesat. Untung aku tidak ikut engkau. Bahagia sekali dia. Sebaliknya teman dekatnya ini menyesal sekali. Kenapa aku tidak ikut dia? Dan ini umum. Bisa juga antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah.
Kan bisa saja pertemanan itu yang satu ahlus sunnah, yang satu ahlul bidah, tetapi akrab dari kecil, dekat, sama-sama jujur, sama-sama adil, sama-sama suka menolong, suka membantu, jadi akrab. Mungkin dalam satu bisnis saling amanah, tapi yang satu ahlus sunnah, yang satu ahlul bidah. Tentu saling mengajak. Yang ahlus sunnah mengajak kepada sunnah, yang ahlul bidah mengajak kepada bid'ah, walaupun dia tidak mengaku, tidak merasa bahwa itu bid'ah. Nah, sampai di akhirat kejadiannya seperti ini. Ya. Walaula ni'matu rabbi, seandainya bukan karena nikmat Tuhanku, seandainya bukan karena nikmat Allah, lakuntu minal muhdharin, tentu aku akan seperti engkau, masuk neraka, diseret ke neraka. Betul. Berapa banyak orang yang mengikuti temannya, ya kan? Namanya teman. Kalau Allah tidak selamatkan aku akan bernasib seperti engkau. Afama nahnu bimayyitin. Ini pembicaraan yang dulu. Jadi terjemahan bebasnya itu, bukankah engkau pernah berkata kepadaku bahwa apakah nanti kita akan mati? Gitu. Tidak, kita tidak akan mati illa mautatanal ula, kecuali mati yang awal. Gitu. Artinya kalau sudah mati ya sudah. Wa ma nahnu bimu'adzabin, kita tidak akan diazab, kita tidak akan disiksa. Berarti temannya ini tidak beriman adanya hari pembalasan. Tidak ada itu. Hari kiamat dibangkitkan begini begitu, enggak ada. Itu ucapan temannya. Ya. In hadza lahu al-fawzul 'adzim. Ini keberuntungan besar. Aku masuk surga sementara engkau teman dekatku masuk neraka. Biasanya teman dekat itu kan mempengaruhi. Alhamdulillah Allah tolong aku. Ini tidak berfawaid bahwa kita bebas berteman. Mau sesat, mau ahlul bidah, mau ahli maksiat, enggak apa-apa. Dekat, akrab, tidak ada fawaid seperti itu. Ini hanya satu kisah perkecualian. Umumnya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Nah, ini perkecualian. Teman dekatnya musyrik, kafir, tapi dia tidak ikut-ikutan, kan 1-2. Ya, umumnya akan ikut-ikutan. Maka sekali lagi, tetap kita harus menjaga pergaulan. Jangan sampai teman dekat kita ahli syirik, ahli bid'ah, ahli maksiat, musibah.